wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi masih pembahasan munada karena pembahasan munada panjang di kitab Qatrun Nada. Kata beliau rahimahullahu taala aslun walaka finah, boleh pada bagi antum pada contoh. Jadi laka boleh bagi kamu pada contoh. Ya Zaidu, Zaidal ya'malat. Pada kata Zaida yang kedua. Kalau Zaidu pasti dhamma kan, karena munada mufrad. Tapi Zaidul ya'malat kita apa? Belum bilang boleh dua. Fathuhuma. Boleh antum fathah keduanya, yaitu Zaid. Yaitu antum baca apa? Berarti fathah keduanya dua-duanya Zaidnya. Ya Zaidu, ya Zaida, Zaidal ya'malat. Langsung begitu. Yang kedua antum fathah, yang pertama ikut fathah. Paham kan? Iya. Ini yang pertama. Atau dhammul awal. Ini yang tadi, dhamma yang pertama. Antum bilang, ya Zaidu, Zaidal ya'malat. Atau, ya Zaida, Zaidal ya'malat. Paham ini bacaannya? Boleh. Kenapa bisa boleh? Yang paling aneh adalah ketika boleh di fathah Zaidu yang pertama. Kan Zaidu yang pertama adalah munada apa? Mufradul alam. Dia biasanya diapain? Di dhamma. Di dhamma. Kenapa boleh di nasab? Makanya kalau dibilang au dhammil awal itu biasa. Tapi ketika dikatakan fathuhuma, fathah keduanya, itu Zaid dua-duanya di fathah. Ini yang aneh. Tapi sebagai apa kalau dikasih begitu? Apa yang terjadi padanya? Kata beliau rahimahullah di syarah. Idza takarrara al-munada al-mufrad. Jika berulang munada mufrad mudhafan. Jika berulang munada mufrad terus mudhaf. Ada munada mufrad terus berulang, tapi ketika berulang mudhaf. Itu ya Zaidu mufrad. Zaidul ya'malat mudhaf. Jadi berulang kata Zaidnya. Cuma Zaid pertama tidak mudhaf, Zaid kedua mudhaf. Ini masalah. Nah contoh ya Zaidu, Zaidul ya'malat. Kata beliau, jazalaka fil awwali, boleh bagi kamu pada yang pertama wajahan. Berarti yang dibicarakan yang pertama, bukan yang kedua. Kalau yang kedua pasti ya. Ya'malat. Zaidal ya'malat. Berarti yang dibicarakan sekarang apa? Zaidu. Karena yang masalah Zaidu. Kenapa bisa dinasab? Ahaduhuma ad-dhamm. Yang pertama dhamma. Pertama dhamma. Ini asal. Wadhalika ala takdiri munadan mufradan. Demikian itu di atas takdir dia sebagai munada mufrad. Munada mufrad. Wa yakunu hina idin, dan jadilah ketika itu imma munadan saqata minhu harfun nida. Wa yakunu tsani hina idin, dan jadilah yang kedua ketika itu imma munada, apakah dia terkadang dia sebagai munada, ya, saqata minhu harfun nida, yang hilang darinya huruf nida, wa imma atfa bayan, atau bisa juga dia sebagai apa? Atof bayan. Antum sudah lewat kan pembahasan atof bayan? Dia setelahnya adalah dimansub. Wa imma maf'ulan bitakdiri a'ni. Terkadang dia maf'ul dengan ditakdirkan apa? A'ni, yaitu ya Zaidu, yaitu Zaidal ya'malat. Paham ini? Oh berarti bisa 3 i'rab. Kalau antum baca ya Zaidu, terus Zaidal ya'malat. Zaida boleh hilang huruf nidanya, berarti panggil tersendiri. Ya Zaidu, ya Zaidal ya'malat. Paham ini? Hilang huruf nidanya.
Yang kedua, antum i'rab ataf bayan sehingga Anda perlu huruf nida. Ya Zaidu, Zaidal ya'malat. Antum lihat kan ataf bayan ikut apa? Sudah lewat. Kalau dia mudhof kepada yang beral, ikut ke mahal. Ya, sudah lewat. Makanya Zaidal ya'malat. Bisa juga dia bukan lagi munada, tapi dia maf'ulun bi dari fi'il yang dihilangkan. Jadi ya Zaidu a'ni Zaidal ya'malat. Jadi i'rabnya dia maf'ulun bi, bukan munada. Bukan atau bayan. Ini kalau antum baca dhammah. Wasani al-fathu. Ini yang masalah lagi. Yang kedua dibaca fathah zaidnya. Yaitu antum baca ya Zaida. Zaidal ya'malat. Untuk fathah zaid yang pertama. Wadhalika ala annal asla. Oh ini masalah. Demikian itu karena asalnya ya Zaidal ya'malat. Zaidal ya'malat. Oh. Berarti asalnya adalah dihilangkan kata ya'malat di yang pertama. Anda? Atau bisa saja dihilangkan dari yang kedua tapi nanti diceritakan ceritanya. Jadi itu asalnya dulu. Tsummaktulifa fihi. Kemudian diperselisihkan padanya. Faqala Sibawai. Maka berkata Sibawai, hadafal ya'malat. Hilang kata ya'malat minas sani dari yang kedua. Liddalalatil awal alaih. Karena telah ditunjukkan oleh yang pertama atasnya. Wa aqhama Zaid bainal mudhaf wal mudhaf ilaih. Kemudian disisipkan Zaid antara mudhaf dan mudhafun ilainya. Ini repot. Ya. Yang beliau sebutkan. Jadi asal katanya adalah ya Zaid dal. Dibaca mansub. Ya Zaidal ya'malat. Ya Zaidal ya'malat. Paham kan? Kenapa dibaca mansub? Munadamu mudhaf. Munadamu mudhaf. Ya Zaidal ya'malat Zaida. Al ya'malat. Itu dia. Ya Zaidal ya'malat. Ya Zaidal ya'malat. Zaidal ya'malat. Ini asalnya. Paham asalnya? Paham dulu asalnya ini? Ini yang kedua. Kalau antum baca nasab. Kalau antum baca rofa selesai masalah. Berarti munada mufrad. Tinggal diatur yang kedua. Kalau antum baca ya Zaidu. Memang asalnya begini. Asalnya ya Zaidu. Dibaca rofa asalnya. Yang diurus adalah yang kedua. Ya, antum baca Zaida. Al ya'malat. Ini Zaida sebagai apa? 3 i'rab. I'rab pertama atau bayan. Paham kan? Atau bayan. I'rab kedua. Munada yang dihilangkan. Yaitu dihilangkan ya-nya. Berarti munada lagi. Munada tersendiri. Paham maksudnya? Munada tersendiri. I'rab yang ketiga. Maf'ul. Itu tidak masalah. Berarti tidak masalah yang pertama. Masalah yang kedua. Sekarang ini adalah. Kalau begini. Ini katanya asalnya Zaida. Kalau dibaca mansub Zaida. Katanya asalnya adalah ya Zaidal ya'malat. Zaidal ya'malat. Asalnya begitu. Terus pertanyaannya. Kenapa jadi ya Zaida. Zaidal ya'malat. Itu pertanyaannya. Kenapa jadi begini? Kata Sibawai, dihilangkan ya'malat yang kedua. Kata Sibawai. Berarti jadinya apa kalau begitu? Ya Zaidal ya'malat Zaidah. Begitu jadinya. Kita belum sampai ke sini. Kalau begitu jadinya. Kata Sibawai, dimasukkanlah ini Zaid
di antara mudhof dan mudhofun ilai. Di mana itu? Dimasukkan ini Zaid di sini. Di antara mudhof dan mudhofun ilai. Paham? Akhirnya apa jadinya? Ini jadinya. Jadi Zaid yang ini asalnya di sini. Paham? Dipahami ini kan? Jadi kenapa Zaida? Karena Zaida mudhof. Munada mudhof. Ini mudhofun ilai. Ini apa kasihan? Ini tamu tidak diundang. Tamu tidak diundang. Di mana asalnya tadi? Asalnya dia di sini. Karena dia juga munada mudhof. Yang dihilangkan mudhofun ilainya. Karena sudah ditunjukkan oleh ini. Jadi kenapa ini bisa hilang? Karena sudah ada yang pertama. Kan biasanya kalau sudah ada sebelumnya tidak perlu disebutkan setelahnya. Jadi ini hilang karena sudah ada ini. Setelah ini hilang masalah lagi. Zaid kasihan berdiri sendiri. Maka katanya diikham. Dimasukkanlah Zaid yang kedua itu antara mudhof dan mudhofun ilai. Berarti ini tetap munada mudhof. Paham kata Sibawai? Paham Sibawai ini? Paham dulu Sibawai? Karena sebentar ada lagi mubarid. Jadi kan menurut Sibawai yang kedua ini hilang karena sudah ditunjukkan oleh yang pertama. Itu menurut Sibawai. Setelah itu tambahlah cerita tadi. Zaid yang kedua itu dimasukkanlah di antara Zaid yang pertama dengan mudhofun ilainya. Itu ceritanya siapa ini? Sibawai. Kita lihat lagi lawannya. Ada lawannya Sibawai ini. Tidak setuju. Iya. Wa qala al-mubarrid. Dan berkata al-mubarrid. Hudifal ya'malat minal awal. Dihilangkan ya'malat dari yang pertama. Jadi beda cerita ini. Kalau al-Sibawai yang dihilangkan yang mana? Yang kedua karena ditunjukkan oleh yang pertama kan begitu. Kalau mubarid hilangkan yang pertama. Lidalalatis tsani alai. Karena kedua telah menunjukkan. Oh ini luar biasa. Biasanya itu yang kedua hilang karena sudah ada yang pertama. Ini luar biasa ini mubarid. Mubarid tidak mau itu cerita. Tidak mau ada tamu tidak diundang di tengah. Kan itu akhirnya dia bilang apa? Dihilangkan dari yang kedua. Paham gak? Dihilangkan dari yang pertama. Karena sudah ditunjukkan oleh. Artinya gini. Kalau menurut mubarid ini hilang. Ya jadinya begini. Ya Zaida li amalat. Kan langsung jadi begitu. Tidak perlu Zaid dimasukkan. Kan begitu. Sudah begitu dia. Tapi masalahnya kenapa bisa hilang yang pertama? Paham? Kata mubarid apa? Kan sudah ada yang kedua. Yang menunjukkan bahwa ada yang hilang. Barusan ini. Ada yang kedua menunjukkan ada yang pertama. Paham ini? Dan sobo? Hah? Berselisih pendapat. Terus. Wa kullun minal qawlaini fihi takhrijun ala wajhin dhaif. Setiap dari dua pendapat itu ada jalan keluar seperti itu tadi. Tapi semuanya di atas sisi yang lemah. Nah, sisi yang lemah kenapa? Sebenarnya pendapat Sibawai mending. Sebenarnya. Kalau pendapat Sibawai kan mending. Kalau pendapat mubarid, lemahnya itu masalahnya dia adalah dihilangkan dari yang pertama karena ada kedua. Tidak biasa begitu. Biasanya itu hilang kedua karena ada yang pertama. Pertama kan rata-rata itu dikasih hilang yang kedua. Karena ada yang pertama. Kalau Sibawai masalahnya, kenapa bisa ada di antara mudhof dan mudhofun ilai? Itu masalahnya. Karena nih mudhofun ilai tidak bisa pisah. Tiba-tiba dia masukkan siapa? Zaid. Lihat katanya. Jadi ada jalan keluar dhaif dua-duanya. Lihat. Amma qaulu Sibawai. Adapun pendapatnya Sibawai. Fa fihil fasl bainal mutadayyifaini.
maka di dalamnya terdapat pemisahan terhadap dua yang saling membutuhkan. Hah? Di dalamnya terdapat pemisahan dari dua yang saling membutuhkan, yaitu saling bersandar. Itu siapa itu duanya? Di antara dua itu. Ya antara mudhof dan mudhofun ilaihi. Barusan ini dia berani pisahkan antara mudhofun ilaihi. Ya kan? Mudhofun ilaihi itu selalu hidup apa? Berdampingan, hidup bersama, berdampingan. Paham gak ini? Itu dia sekarang pisahkan. Wahuma kal kalimatil wahidah. Mudhofun ilaihi itu sudah seperti satu kata. Iya kan? Itu mudhof dan mudhofun ilaihi itu sudah seperti satu kata. Karena kalau ada mudhof, pasti ada mudhofun ilaihi. Wah ini dia ditambah di tengah-tengahnya. Nah, itu menunjukkan lemahnya pendapat Sibawayh. Terus wa amma qaulul mubarrid. Adapun pendapatnya al-mubarrid yang membuat lemah adalah fafihil hatfu minal awal, maka di dalamnya terdapat penghilangan dari yang pertama. Terdapat penghilangan dari yang pertama lidalalati tsani alai, karena telah ditunjukkan oleh yang kedua atasnya. Wahwa qalil, ini sedikit begitu. Wal katsir aksu, yang terbanyak itu kebalikannya. Apa itu kebalikannya? Dihilangkan yang kedua karena telah ditunjukkan oleh yang itu yang terbanyak. Paham ini kan? Jadi kita pilih yang mana ini? Paham kan? Ya sisi yang pertama, baca dhamma saja. Kalau baca dhamma kan tidak ada masalah. Kalau antum baca dhamma yang pertama, kan antum tidak ada masalah jadinya. Berarti kan tidak perlu ada cerita ya amalat. Kalau antum baca ya Zaidu, Zaidal ya amalat, itu tidak ada masalah. Tinggal antum atur i'rabnya Zaidal ya amalat. Paham kan? Antum bisa i'rab sebagai atau bayan, antum bisa i'rab sebagai munada mustaqillah, antum bisa i'rab apa? Sebagai maf'ulun bi dari fi'il mahdhuf. Bisa pilih itu. Tapi suatu saat bagaimana kalau ada yang baca nasab dua-dua? Nah, itu butuh cerita. Terserah antum mau ceritanya Sibawayh atau ceritanya siapa? Mubarrid. Dua-duanya sama-sama ada kelemahannya. Dua-duanya sama-sama ada kelemahannya. Selesai? Iya. Kemudian berikutnya. Faslun wa juzu tarhimul munada al-ma'rifah. Oh ini pembahasan baru juga di sini. Boleh dikurangi munada ma'rifah. Munada yang sudah dikenal. Antum panggil Mansur, ya Mansur. Salman, antum panggil Salma, Salma, Salman. Dan antum panggil apa? Salman. Paham ini? Oh ini diatur juga dalam munada. Antum baru tahu ini tuh? Ini masalah. Jadi itu orang yang dipanggil, namanya yang dipanggil, boleh dihilangkan hurufnya. Dalam bahasa Arab ada. Di bahasa Indo kita banyak. Antum panggil apa? Rizki menjadi iki. Oh munada murakhom. Antum paham ini? Paham kan? Abu Dar dipanggil? Dar. Munada murakhom namanya. Itu juga diatur, itu namanya juga munada. Paham ini? Jadi kata beliau, pasal boleh tarhimul munada al-ma'rifah. Boleh dikurangi hurufnya munada yang ma'rifah. Boleh. Apa itu tarhim? Kalau dalam bahasa Arab, bahasa kita lebih luas ya daripada bahasa Arab. Kalau bahasa Arab, cara memanggil tarhim itu adalah hatfu akhirihi takfifan. Dihilangkan huruf akhirnya karena mau meringankan. Jadi tidak dia sebutkan sempurna. Dia panggil Fatimah, Fatim. Fatim. Aisyah, Aish. Tanda? Dia hilang. Tapi kalau orang Arab hilangnya akhir. Kalau kita hilangnya tidak teratur. Bahkan pertama. Rizki, Ki. Oh, banyak yang hilang. Paham ini kan? Abu Dar, Dar. Padahal ada Abu. Lebih luas kalau selain Arab. Kalau Arab
kebiasaan mereka adalah hilang akhir. Hilang akhir. Lihat kata beliau, fadutta mutlaqo, Masya Allah. Maka yang memiliki ta mutlak tanpa syarat, dihilangkan saja langsung. Ta, tolhah, dia bilang ya tolha, ya thuba, dari kata thubatun, ya thuba. Wa goiruhu, sementara selain yang punya ta, dhammihi wa alamiyatihi wa mujawazatihi salasata ahruf. Kalau yang tidak pakai ta, maka dia di dhammah, kemudian dia nama dan melewati 3 huruf. Jadi kalau menurut mereka, kalau misalnya Nuh, Lut, Hud, kalau 3 huruf tidak hilang. Kalau dalam bahasa Arab. Paham ini kan? Jadi syaratnya ini mereka hilangkan adalah dhammah, terus nama, terus apa? Melebihi 3 huruf. Itu mereka hilangkan. Seperti apa? Ya Ja'fu. Kan asalnya apa? Ja'far. Ja'far. Dia panggil apa? Ya Ja'fu. Atau dia bisa juga fathah. Ya Ja'fa. Boleh, tergantung. Ada bahasa mayan tadir, man layan tadir. Itu dalam bahasa Arab. Ada yang menunggu huruf yang hilang, ada yang tidak menunggu huruf yang hilang. Karena boleh dihilangkan hurufnya dan dianggap namanya hanya segitu. Dan boleh juga dihilangkan hurufnya dan dianggap masih ada sisanya. Cuman ditunggu datangnya dihilangkan. Mereka yang belum bilang dhamman wa fathan. Boleh antum dhamma akhirnya dan boleh antum fathah. Ya Ja'fu, ya Ja'fa. Ja'fu, Ja'fa. Boleh. Asalnya Ja'far. Kalau antum bilang Ja'fa berarti asalnya menanti huruf yang hilang. Ja'far. Kalau antum Ja'fu berarti huruf yang hilang antum tidak nantikan. Antum anggap munada langsung tersendiri. Itu aturannya. Nah, saya Ayub. Ayub. Ya Ayub. Ayub. Bisa juga ayah. Ayub. Nah, Mansur. Kan sudah doma memang. Berarti ya Mansur. Salman. Ya Salma. Ya Salmu. Kalau sudah doma kan memang sudah doma. Ya kan? Tapi kalau fathah. Ya tetap fathah atau doma. Nah ini sudah keluar dari baca kitab kalau begini modelnya. Ini bukan lagi baca kitab. Tapi masalahnya kadang ada dalam bahasa Arab. Ada dalam syair. Munada murakham, sehingga antum perlu tahu, oh ternyata ada penghilangan. Ada penghilangan. Kata beliau syarah, min ahkamil munada at-tarhim. Di antara hukum munada itu ada namanya tarhim. Wa huwa hatfu akhiri takhfifan. Dia menghilangkan akhirnya karena meringankan. Wahya tasmiyatun qadimah. Munada tarhim ini itu nama lama. Penamaan yang sudah lama. Waruwiya annahu qila li Ibn Abbas. Dan diriwayatkan bahwasanya dikatakan kepada Ibn Abbas. Inna Ibnu Mas'ud qara'a. Sesungguhnya Ibnu Mas'ud membaca ayat. Wa nadau ya Malik. Karena saya ya Malik. Penjaga neraka ini. Penghuni neraka memanggil penjaga neraka. Malik. Kan penjaga neraka namanya apa? Malaikat penjaga neraka. Kan Malik. Penghuni neraka dia baca. Wanadau ya Mali. Dikatanya. Faqala dia bilang. Maka na asgola ahlan nar anit tarhim. Penduduk neraka tidak sibuk tarhim. Jadi maksudnya. Antum tahu ini maksudnya. Sampai kepada Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Mas'ud membaca itu ayat. Wana dau ya Mali. Dihilangkan kafnya. Dihilangkan apa? Kafnya. Kata Ibnu Abbas. Penduduk neraka tidak sibuk dengan tarhim. Paham maksudnya? Masa penduduk neraka dia hilangkan huruf karena tarhim? Paham maksudnya ini? Jadi Ibnu Abbas komentari itu bacaannya siapa? Ibnu Mas'ud yang menghilangkan. Itu menunjukkan memang ada dalam bahasa Arab. Ada dalam bahasa Arab. Yang namanya munada apa? Murakham. Cuman yang disinggung oleh Ibnu Abbas ini adalah kenapa dia kurangi hurufnya. Penduduk neraka tidak sibuk dengan atur-atur lagi munada. Saya mau panggil dengan
tarhim begitu. Paham ini maknanya? Maka dikatakan dengan ucapan ini berarti intinya nama tarhim itu kan berarti nama sudah lama. Sudah dari para sahabat sudah bilang tarhim. Sudah bilang munada apa? Tarhim. Dzakarahu Zamakhsyari wa ghairuhu. Ini disebutkan oleh Zamakhsyari dan selainnya. Wa an ba'dihim, dan dari selain mereka, yaitu selain Zamakhsyari dan selainnya itu. Alladzi hassana tarhim huna, yang membuat bagus tarhim di sini, anna fihil isyarah, bahasanya di dalamnya terdapat isyarat ila annahum, bahasanya mereka yaqtati'una ba'dal ism. Mereka memotong sebagian nama lidu'fihim an itmamihim, karena mereka tidak mampu menyempurnakannya karena disiksa dalam neraka. Jadi di sini bukan karena dia pakai teori tarhim sehingga dia bilang ya amali. Tapi kenapa diarahkan di lain apa itu? Tidak mampu sebutkan karena telah lagi disiksa. Nah, kemudian beliau bilang wasyartu ayyakunal ismu ma'rifah. Wasyartuhu, dan syaratnya nama itu harus ma'rifah. Berarti tidak bisa tarhim ke nakiro ya. Misalnya antum bilang ya rojul, antum bilang ya roju, ya roja. Tidak bisa. Yang nakiro. Harus apa? Ma'rifah. Thumma in kana maktuman bitta. Kemudian jika dia ditutup oleh ta, lam yustarot fihi alamiyatuh. Tidak dipersyaratkan dia harus nama. Wala ziyaratu ala salasa, tidak dipersyaratkan harus lebih dari 3. Itu keutamaannya kalau nama itu atau bukan nama itu yang dipanggil adalah pakai apa? Ta. Jadi boleh dipanggil walaupun 2 huruf jadinya. Yang beda ada ta di akhirnya. Boleh dihilangkan ta. Fatakulu fi subatin wahyal jamaah, yaitu dia adalah banyak orang tapi namanya subah. Dia bilang ya subah. Kama takulu fi Aisyah, ya Aish. Kan ayah Aisyah, tapi kan huruf terakhir boleh lagi sukun. Kalau memanggil jadinya apa? Ya Aish. Boleh. Ya Fatimah menjadi ya Fatim. Kan boleh disukun huruf terakhirnya. Ya Mansur nanti, tapi itu yang tidak pakai ta. Itu hukum setelahnya. Wa illam yakun maktuman bitta, jika dia tidak ditutup oleh ta, falahu salah satu syurut, maka dia memiliki 3 syarat. Ahaduha, salah satunya ayyakuna mabniyan ala dhom. Masya Allah. Yang pertama harus dia yang dimabnikan atas dhom. Ya kalau mabni atas dhom berarti munada mufrad. Mufradul alam itu maksudnya. Paham ini? Iya, mufradul alam. Asal yang kedua ayyakuna alaman, harus dia nama. Karena kenapa dia bilang begitu? Karena juga nakiro maksudah juga mabni di atas dhamma. Berarti keluar man nakiro maksudah. Karena nakiro maksudah dimabnikan di atas dhamma. Cuma keluar dengan syarat kedua ini. Harus dia nama. Asalit yang ketiga. Ayakuna mutajawizan salasata huruf. Harus lewat 3 huruf. Nah wadhalika, nah demikian itu contoh. Haris Ja'far takul ya hari atau ya haru, tergantung yang tadir nanti atau man layan tadir, nanti akan dijelaskan berikutnya. Ya hari, ya Ja'fu. Jadi kalau antum hilangkan ya-nya, hari. Jadi Haris menjadi apa? Hari. Ja'far menjadi Ja'far. Anda? Ini Masya Allah. Walai juzu pinah, tidak boleh pada contoh Abdullah, Syabakorna. Kenapa bisa? Kenapa tidak boleh ini? Karena bukan mufrad. Yang mabni di atas dhamma. Kan sudah bilang tadi syaratnya harus yang mabni di atas dham. Berarti mufradul alam. Ayyurakhama, tidak boleh untuk ditarhim. Li'annahuma laisa matmumain. Karena keduanya tidak di dhamma. Karena kalau dipanggil Abdallah, Syabakorna. Ya kan? Tidak di dhamma. Wala pinah, tidak boleh pula pada contoh insan. Maksudan bihi muayyan, dimaksudkan dengannya tertentu. Kenapa bisa? Li'annahu laisa alamat, karena bukan nama. Wala pinah, tidak boleh pula pada contoh ya Zaid.
Kenapa bisa Zaid tidak bisa? Karena sudah 3 huruf. Iya. Wa amr, amr. Wa hakam al-muharrakatil was. Belum bilang wa hakam. Li'annaha thulasiyah. Karena dia 3 huruf. Iya, 3 huruf. Terus kata beliau, wa ajazal farra. Cuman al-farra membolehkan. Al-farra membolehkan. At-tarkima fi hakam wa hasan. Mereka bolehkan tarkim pada hakam dan hasan. Wa nahwihima dan semisal dengannya minas sulasiyat al-muharrakatil wasat. Dari 3 huruf yang tengahnya berharokat. Oh Masya Allah, ini faedah baru. Artinya gini, kalau pendapat pertama tadi, kalau 3 huruf memang tidak boleh. Paham tak? Kemudian al-farra mengecualikan. Kalau 3 huruf tapi tengahnya berharokat tidak sukun, boleh. Berarti Zaid tidak boleh karena tengahnya apa? Sukun. Hakam boleh enggak? Boleh karena tengahnya apa? Berharokat. Hasan boleh, tengahnya berharokat. Iya. Kiasan ala ijra'ihim itu katanya dikiaskan atas pemberlakuan mereka ya. Nahu sakor, afwan. Dikiaskan atas perlakuan mereka, yaitu pemberlakuan mereka pada kata sakor majro Zainab. Mereka perlakukan sakor seperti Zainab. Iya. Nah, ini sudah pergi ke tempat lain ini sebenarnya. Cuman karena dalilnya kias harus dibawakan. Jadi gini. Hindun kan syarat kata yang tidak ditanwin harus apa? Lebih dari 3 huruf. Kan begitu? Atau 3 huruf tengahnya berharokat. Seperti sakor. Antum sudah lewat toh di pembahasan. Ini tengahnya 3 huruf. 3 huruf tapi sakor berharokat. Maka tidak tanwin. Artinya kalau 3 huruf 3 huruf tengahnya sukun bertanwin. Sama juga di pembahasan sini. Kalau 3 huruf tengahnya sukun, tidak boleh kan dihapus. Nah, tadi tidak boleh ditanwin, kan begitu. Sama juga dengan di sini. Kalau sebagaimana kalau 3 huruf tidak ditanwin, padahal dia 3 huruf sama dengan hindun. Kenapa tengahnya berharokat? Maka sini juga sama. Kalau 3 huruf tengahnya berharokat, boleh juga hilang. Ya sako. Paham? Jadi dia samakan di pembahasan ismul ladzi lain sorib. Kalau antum masih ingat di mutamimah. Di mutamimah. Demikian pula di sini kita sudah lewati. Tapi saya bilang di mutamimah kan mutamimah paling sederhana syaratnya. Paham kan? Jadi dia kiaskan pembahasan ismul ladzi lan sorib dengan pembahasan munada murakkam. Itu dia. Jadi dia bilang gini. Kiasan ala ijra'ihim dikiaskan sebagai kiasan atas pemberlakuan mereka. Nah contoh sakor majro Zainab. Seperti Zainab. Seperti diperlakukannya siapa? Zainab. Fi ijab biman isorof. Dalam hal wajib dia tidak bertanwin. La majrohin. Bukan seperti perlakuan terhadap. Bukan seperti diperlakukan hin. Fi ijazati sorf wa adamihi. Dalam bolehnya ditanwin dan tidaknya. Dalam bolehnya ditanwin dan tidaknya. Karena hindun boleh tanwin. Boleh juga tidak tanwin. Hindun hindu. Boleh. Wa ijra'ihim jamaza. Dan pemberlakuan mereka terhadap kata jamaza. Liharokati wasatihi majro hubaro. Karena berharokat tengahnya seperti diperlakukannya hubaro. Fi ijabi hadfi alifihi pin nasab. Dalam akan wajibnya dihilangkan alifnya pada nasab. Oh ini masalah nisbah saudara. Jadi gini. Ketika antum sandarkan sesuatu. Iya. Ini butuh sorob lanjutan dan ini akan disebutkan nanti di mutamimah. Akan disebutkan di alfiyah. Akan disebutkan di mana? Di pembahasan apa? Alfiyah. Jadi kalau antum sandarkan kata 3 huruf. Kan langsung tambahkan ya. Tambahkan apa? Ya. Ada orang sandarkan dirinya kepada apa? Anggaplah hindun. Anggaplah apa? Hindun. Iya, Hind. Nama tempat.
India. Kalau dia dari India apa dia bilang? Hindi, kan begitu tuh? Tambah ya. Paham ini? Terus di sana kadang huruf ketiganya itu adalah alif. Dan keduanya bersukun atau berharokat. Dia bilang, contoh misalnya Jawa. Jawa. Huruf terakhirnya itu siapa? Alif. Koedanya, kalau antum sandarkan, mau tambahkan ya nisbah, pada kata yang ada akhirnya alif, maka alif itu diubah ke waw. Kalau dia ketiga. Kalau dia kemana? Kalau dia berapa huruf? 3. Berarti Jawa jadinya apa? Jawa jadinya apa? Jawawi. Dari mana waw ini yang kedua? Dari itu alif. Nah, itu kalau ketiga. Kalau keempat, jadi alif itu semua jadi waw. Kalau dia hurufnya ketiga. Nah, misalnya antum dapat kata muna. Kalau antum sandarkan jadinya apa? Munawi. Dari mana wawunya? Dari alif. Itu cara menyandarkan diri kepada nama tempat. Tapi kalau alifnya keempat, hilang biasanya. Kalau alifnya berada di posisi kemana? Posisi keempat, alifnya hilang. Contohnya apa? Misalnya mereka bilang, anggaplah nama kampung kita, Goa. Goa. Panjang, Goa. Goa. Tahu Goa tuh? Istilahnya Makassar. Sebelumnya Takalar. Goa. Apa kita bilang ini kalau nasab? Kata mereka alifnya adalah dihilangkan. Jadinya apa? Gowi, al-gowi. Paham jadinya? Cuman syaratnya harus sukun yang kedua. Kalau huruf keduanya tidak sukun, maka bisa tidak hilang. Bisa tidak hilang. Contohnya jamaza. Jamaza. Alif keberapa itu? Alif keberapa itu? Keempat toh. Seharusnya kalau keempat apa tadi? Hilang. Tapi huruf keduanya apa sekarang? Berharokat. Maka boleh tidak hilang. Apa jadinya? Jam jawi. Jama zawi. Terus setelahnya boleh disukun. Jam zawi. Jadi waw. Begini juga di sini. Kalau tengahnya berharokat, tidak hilang. Ini yang belum mau ceritakan. Sebenarnya tinggal dibilang saja, tidak hilang. Cuman belum bawa antum di tempat lain. Di Ismul Ladil Ansharif, begitu modelnya. Di masalah nisbah, begitu modelnya. Nah, cuman masalah nisbah kita belum dapat. Karena itu buku tingkatan berikutnya. Nanti di Mutamim, di Ibnu Akil, di Alfiyah, di kitab Alfiyah, kita akan dapat aturan nisbah. Jadi nanti kita kalau mau menisbatkan diri kepada sesuatu ada aturannya. Apa yang harus kita lakukan. Paham ini kan? Nah ini yang belum sebutkan di sini. Jadi dia bilang bahwa ijro'i jamaza dan mereka perlakukan jamaza liharokati wastihi karena berharokat tengahnya majroh hubaro seperti hubaro. Apa itu? Fi ijabi hatfi alifihi fin nasabi. Ini dia. Sekarang akan wajibnya dihilangkan alifnya dalam nasab. Jadi seharusnya boleh hilang, boleh tidak. Tapi karena tengahnya berharokat, mereka wajibkan hilang waw. Akhirnya jadinya apa? Jamazi. Pada harusnya tadi apa? Boleh apa? Kalau seandainya sukun ya. Kalau seandainya sukun, boleh untuk bilang apa? Jamzawi. Boleh juga apa? Jamzi. Paham? Tapi karena tengahnya berharokat, wajib hilang. Langsung apa? Jamzi. Padahal tadinya bisa apa? Jamzawi. Tadinya. Tapi karena tengahnya ini berharokat, wajib hilang. Paham ini? Berarti pelajaran ini adalah terikat dengan pelajaran lain. Kalau dihubungkan dengan pelajaran Ismul Ladil Ansharif, mudah. Karena kita sudah pernah lewat pelajaran Ismul Ladil
Lain sorif. Pada ismul ladzi sorif kata 3 huruf kalau tengahnya berharokat ditanwin. Tidak ditanwin. Tapi kalau tengahnya sukun maka apa? Tengahnya sukun. Boleh bertanwin, boleh tidak. Sama dengan itu tadi pembahasannya. Boleh hilang alifnya, boleh tidak. Kalau tengahnya sukun. Tapi kalau tengahnya berharokat, wajib hilang. Sama juga dengan ini. Iya. Dia bilang fin nasabi dalam masalah nasab. Dalam masalah nasab maksudnya dalam kaidah apa? Penyandaran nisbah. Paham ini? Misalnya raha. Raha. Apa antum bilang? Rahawi. Kenapa dibilang rahawi? Karena alif ketiga. Alif ketiga adalah diganti menjadi waw. Tapi kalau dibilang raha. Nama kampungnya dikasih panjang. Raha. Berarti? Kalau nisbah? Rohi. Bukan rohawi. Karena tengahnya sukun. Paham ini? Boleh juga apa? Rohawi. Jadi boleh hilang, boleh ada. Tapi kalau tengahnya berharokat, wajib hilang. Sama ini pembahasannya. Dia samakan. Tapi karena belum samakan akhirnya menjadi susah. Tapi sebenarnya kenapa bisa susah? Karena pembahasan nisbah belum kita dengar. Itu saja. Bukan masalah ini. Susah karena pembahasan apa? Nisbah belum kita pelajari. Kalau sudah dipelajari nanti mudah. Kalau sudah dipelajari nanti akan mudah. Dia dimasukkan dalam ilmu sorof. Karena ada penghilangan. Karena ada penghilangan. Dipahami ya? Terus la majruh hubla. Tidak diperlakukan seperti hubla. Karena hubla apa ini? Tengahnya apa? Sukun. Fi ijazati hatfi alifihi wa qalbiha wawa. Dalam bolehnya dihilangkan alifnya atau diubah menjadi apa? Waw. Jadi hubla. Hubla kalau antum nisbah ini. Ada kata hubla. Alif keberapa itu? Alif keberapa? Keempat. Ya. Kalau alifnya keempat. Berarti alifnya boleh jadi waw menjadi apa? Hublawi. Paham? Boleh juga hilang menjadi apa? Hubli. Jadi begitu langsung. Hilang waw langsung ya tambah. Karena untuk nisbah itu tambahkan ya. Untuk nisbah itu tambahkan siapa? Ya. Jelaskan setiap antum mau nisbah ya. Tambahkan. Iya. Selesai. Belum katakan sampai di situ itu. Kemudian setelah itu belum masuk di cara membacanya. Cara membacanya. Kesimpulan dari alasan ini gara-gara alasan Al-Farouk saja. Kan kalau selain Al-Farouk kan mengatakan pokoknya tidak boleh hilang kalau berapa huruf? 3 huruf. Cuman Al-Farouk mengatakan kalau 3 huruf tengahnya berharokat. Paham ini? Boleh hilang. Paham Abu Hanif? Tidak berat ji. Antum paham ji ismul ladzi sorif. Itu saja. Jadi intinya ini itu saja. Ini masalahnya di Al-Farouk. Masalahnya siapa? Pendapatnya siapa? Al-Farouk. Kalau pendapat pertama, yang penting kalau 3 huruf tidak boleh hilang. Tidak boleh munada murakham di Arab. Kalau 3 huruf pasti dibilang ya Hasan. Ya Hasan. Paham ini? Ya Umar. Walaupun berharokat tengahnya. Paham? Tapi Al-Farouk punya pendapat lain. Apa dia pendapatnya? Kalau 3 huruf tengahnya berharokat boleh hilang. Gara-gara itu. Kenapa bisa hilang? Dia kiaskan ismul ladzi sorif. Terus dia kiaskan siapa? Contohnya ismul ladzi sorif. 3 huruf tengahnya sukun. Tengahnya sukun. Boleh tanwin, boleh tidak. Kalau tengahnya berharokat, tidak ditanwin. Kan begitu. Dia kiaskan juga pembahasan nasab. Itu masalah alifnya. Alifnya itu kalau ketiga, diganti waw wajib. Kalau keempat, boleh ganti waw, boleh langsung hilang. Langsung ya. Tapi kalau tengahnya berharokat, hilang alifnya. Langsung ya. Paham ini? Jadi masalah sederhana ini. Masalah sederhana. Paham kan? Dari pendapatnya Al-Farouk. Dari pendapatnya Al-Farouk.
Ada pertanyaan? Iya, di atas apa dia dirofa? Kan dikecualikan toh. Mabni di atas apa dia dirofa? Apa tanda rofanya, itulah tanda mabninya. Ini dikecualikan dalam pembahasan munada. Hmm? Ya kalau mudhof berarti nakiro. Kalau Zaid diidofakan berarti dia jadi nakiro. Zaid mana? Ya Zaid ya amalat. Umum. Entah? Alhamdulillah. Subhanallah.